Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 3 November 2021 dengan judul Bait Allah harus menerima perhatian yang tetap. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena Engkau begitu besar kasih dan setiamu bagi hidup dan kehidupan kami. Lebih khusus panjang malam di dalam tidur kami, hingga tiba di pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas, aktivitas, pelayanan, pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan melalui audio renungan pagi. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 2 Korintus 6 ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup, menurut firman Allah ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Mari kita ikuti penjelasannya. Kita harus mematuhi hukum kerajaannya, membuat diri kita menjadi yang mungkin bagi kita. Dengan sungguh-sungguh kita harus memupuk kekuatan tertinggi dari keberadaan kita, mengingat bahwa kita adalah milik Allah, bangunan Allah. Kita dituntut untuk meningkat setiap hari. Bahkan di dunia yang penuh dosa dan kesedihan ini, kita dapat dengan sungguh-sungguh, dengan upaya yang gigih, naik ke kebergunaan spiritual yang tertinggi. Kita harus menyenangkan Tuhan. Ini bisa kita lakukan karena Henokh menyenangkan Allah, meskipun hidup di zaman yang merosot. Dan ada Henokh di zaman kita sekarang ini. Tubuh manusia, bangunan Tuhan, bait sucinya, membutuhkan penatalayanan yang dekat, berjaga-jaga dan waspada. Bersama dengan Daud kita dapat berseru, kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat. Apa yang dikerjakan Allah harus dipelihara, agar dapat diungkapkan kepada alam semesta dan kepada mereka yang murtad, bahwa pria dan wanita adalah bait suci Allah yang hidup. Kesempurnaan watak yang dituntut Allah adalah membuat segala aspek kehidupan sebagai bait suci untuk kediamannya Roh Kudus. Tuhan membutuhkan pelayanan dari seluruh mesin manusia. Dia menginginkan pria dan wanita untuk menjadi seseorang yang melakukan sesuatu yang mungkin dapat mereka lakukan sesuai kesanggupan yang Allah berikan. Tidak cukup untuk bagian-bagian tertentu dari mesin yang akan digunakan. Semua bagian harus dijalankan, atau layanan ini kurang mencukupi. Kehidupan fisik harus dididik, dipupuk, dan dikembangkan dengan hati-hati, sehingga melalui pria dan wanita sifat ilahi dapat dinyatakan secara sempurna. Tuhan mengharapkan manusia untuk menggunakan kecerdasan yang telah Dia berikan kepada mereka. Dia mengharapkan mereka untuk menggunakan setiap kekuatan pertimbangan baginya. Mereka harus memberikan apa yang direncanakan Allah tempat yang tertinggi bagi hati nurani. Kekuatan mental dan fisik dengan kasih harus diolah sedemikian rupa sehingga mereka dapat mencapai efisiensi tertinggi. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa.
Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih oleh karena kebenaran firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada saat ini, memberikan kekuatan dan sukacita bagi kehidupan kami masing-masing. Lebih daripada itu, memberikan penekanan yang penting bagi kehidupan kami, yaitu kesempurnaan watak yang dituntut Allah adalah membuat segala aspek kehidupan sebagai bait suci untuk berdiamnya Roh Kudus. Terpujilah namamu, ya Tuhan. Pada pagi hari ini, hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan Wakil Gubernur, Bapak Bupati bersama dengan Wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan Wakil, Camat dan seluruh stafnya, Kepala Desa, Lurah, RT, RW dimanapun mereka berada saat ini. Mereka sangat membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan melalui hikmat dan pengetahuan sorga agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan dan mengaturnya boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan. Kami menyerahkan para tim medis ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Kiranya Tuhan berikan mereka kekuatan ekstra kesehatan dan juga sukacita di dalam pelayanan di tengah-tengah COVID-19 saat ini. Kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat saat ini. Mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka. Guru-guru, kepala sekolah, dan semua siswa di setiap lembaga pendidikan, kiranya Tuhan memberkati siswa dengan hikmat pengetahuan sorga dan juga dedikasi kepada guru-guru untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya. Kami menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Kiranya Tuhan lindungi dan pelihara mereka, cukupkan segala kebutuhan mereka, dan mereka juga bertanggung jawab di dalam segala tugas yang Tuhan sudah berikan. Yang berada di dalam kebimbangan dan ketidakkepastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk terus berharap kepada Tuhan. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka, biarlah mereka selalu melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam keadaan kurang sehat, sakit di rumah, bahkan rumah sakit, Tuhan jamah tubuh mereka yang lemah untuk memperoleh kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.